Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah praktek data science melakukan proses pra-processing. Kali ini kita akan mencoba menerapkan model klasifikasi dalam data science, di mana nanti kita akan mencoba untuk mengklasifikasi jenis penyakit jantung atau penyebab penyakit jantung. Dataset yang akan kita gunakan nanti kita akan download di websitenya Kaggle, itu bisa kalian download. Kalian bisa masuk ke websitenya Kaggle, kemudian kita cari dataset heart di penyakit jantung, kita pilih heart disease UCI, set, oke, kemudian bisa kita download datanya. Oke, di sini saya sudah melakukan proses downloadnya, saya letakkan di komputer saya. Langsung saja kita praktikum mengambil data yang sudah di download, yang sudah saya letakkan di dalam Google Drive. Oke, langkah pertama kita coba untuk koneksi ke Google Drive-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita lakukan proses koneksi ke Google Drive. Oke, ini adalah proses koneksi ke Google Drive. Selanjutnya kita coba untuk koneksi ke Google Drive. Kita menggunakan perintah from Google Drive. Ini adalah perintah untuk koneksi ke Google Drive. Kemudian Drive on dan posisi nya itu ada di mana. Ini adalah perintah untuk koneksi ke Google Drive, di mana di dalam Google Drive ini kita menyimpan data hard yang sudah kita download dari websitenya Kaggle. Oke, kita eksekusi koneksi ke Google Drive. Kita tunggu sebentar. Oke, kita sambungkan ke Google Drive. Sini saya menggunakan account Android Pro. Oke, kita izinkan. Oke, sebentar terjadi error. Google Drive. Oh, saya lupa di slash-nya. Oke, slash eksekusi ulang. Oke, proses mount ke Google Drive itu sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ambil data yang ada di Google Drive, yaitu data hard tadi. Tambahkan coding. Di sini kita sebelum mengambil datanya, kita library pandas terlebih dahulu. Oke, kita eksekusi library-nya. Selanjutnya kita buat sebuah folder untuk mengambil datanya. Kita print pandas, kita root filenya yaitu file CSV. Oke, itu lokasinya di dalam Google Drive yang kita download. Oke, ada di dalam Google Drive. Kemudian oke, itu saya letakkan di selain belakang foldernya. Kemudian nama filenya itu adalah CSV. Oke, ini untuk membaca file CSV. Saya cek dulu ya Google Drive-nya. Oke, di sini ada folder sign data. Oke, ini ada hard.csv. Data ini akan kita gunakan.
Oke, selanjutnya kita coba tampilkan datanya menggunakan data frame atau DF 5 teratas. Kita tampilkan data 5 teratas, kita eksekusi. Oke, ini adalah data-data penyakit jantung. Jadi di sini ada variabel X, ada sex, ya. Jadi variabel-variabel ini untuk menentukan targetnya itu berupa kelas, yaitu targetnya apakah sakit jantung atau tidak. Nanti di sini targetnya berupa nilai 1 dan nilai 0. Ya. Ini adalah data 5 teratas yang kita tampilkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses filter untuk menampilkan data, misalkan data untuk umur X-nya itu di atas 40 dan di bawah 50 tahun. Jadi kita bisa menggunakan perintah untuk filter. Misalnya kita ingin melakukan proses filter, kita buat sebuah variabel baru saja, df2. Ini kita bisa melakukan proses filter ke df, sumber datanya, kemudian df, kita ambil atribut x, oke, itu yang lebih besar dari 40 dan kurang dari df x, lihat muncul x kurang dari 50. Ini adalah perintah untuk memfilter data. Kita sampaikan datanya df2. Oke, kita eksekusi. Oke, ini adalah data-data penyakit jantung yang umurnya di atas 40 dan di bawah 50. Itu ditampilkan. Ada sebanyak 69 record. Kemudian ada 14 kolom. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan data parameter dengan target. Jadi di sini target yang kita pisahkan, kita bagi dua. Targetnya itu berisi angka 1 itu penyakit jantung, kemudian 0 itu tidak ada penyakit jantungnya berdasarkan variabel-variabel ini. Jadi dari data ini, ya dari data X, sex, ya. Jadi di sini kita bisa memprediksi kira-kira berdasarkan atribut-atribut ini apakah seseorang itu terkena penyakit jantung atau tidak. Berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Oke, yang pertama kita lakukan proses pemisahan data parameternya dengan data targetnya. Oke, kita tambahkan satu buah coding. Sekarang kita buat satu buah variabel x itu untuk menyimpan data parameter. Kita buat df, kita ambil di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pemisahan data di proses pra-processing. Kita ambil posisi seluruh barisnya, kemudian 0, 13. Jadi dari posisi indeks ke 0 sampai di bawah 13. Itu berarti di sini dari x sampai ke total ini. Itu akan diletakkan di variabel x. Kemudian targetnya kita letakkan di variabel y. Kita ambil df log, dan semua baris di posisi indeks ke-13. Oke, ini adalah perintah untuk pemisahan. Sekarang kita cetak x untuk parameternya. Oke, sekarang sudah terpisah antara parameter dan atribut targetnya. Jadi di sini adalah data-data yang akan kita lakukan klasifikasi berdasarkan targetnya ini. Apakah parameter ini masuk ke target 1 atau target atau kelas, ya. Ini akan diprediksi. Kelas atau label atau target. Oke, jadi 1 itu adalah penyakit jantung, 0 itu adalah tidak terkena penyakit jantung. Oke, selanjutnya kita cek untuk variabel targetnya. Kita cek, kita eksekusi, kita cetak. Oke, ini targetnya. Oke, selanjutnya datanya akan kita bagi dua. Ya, data ini akan kita bagi dua untuk training. Jadi ada data training, ada data testing. Ya. Kemudian kelas atau target ini kita cek. Ini kan sudah berurutan nih, 1 dan 0. Untuk proses klasifikasi itu kurang tepat, nanti berarti datanya harus kita cek terlebih dahulu. Ya. Jadi kita bagi dua datanya, ya. Data yang kita bagi dua itu satu data training dan satu lagi data testing yang akan kita gunakan.
Jadi di sini kita akan melakukan proses pembelajaran data yang sudah ada. Ya. Kita lakukan proses menggunakan metode klasifikasi. Ya. Dari proses pembelajaran ini maka kita akan bisa memprediksi apakah pasien berikutnya itu terkena penyakit jantung atau tidak. Ya, sekarang kita coba bagi dua menggunakan perintah X. Kita buat sebuah perintah X, misalkan sebelumnya kita harus butuh pembagian datanya. Jadi kita import library train test split dulu. Sini kita menggunakan sklearn. Ini model selection. Oke, kita import. Nah, ini untuk pembagian dataset. Jadi train test split. Oke. Sekarang kita bagi dua. Variabel x train untuk menyimpan parameter trainingnya, kemudian ada test untuk menyimpan parameter tesnya, kemudian ada y train untuk targetnya, kemudian ada y variable untuk datanya bersumber dari train tes. Oke, flip x, y, kemudian test size-nya. Size-nya pembagiannya ya. Test size-nya berarti kita bagi 10%. Test size 10% itu 0.1. Oke. 0.1. Oke. Jadi ini adalah parameter-parameter yang disiapkan untuk menampung hasil pembagian datanya. Ada data training dan ada data tes ya. Diambil dari parameter X yang ini tadi, kemudian parameter target Y nanti diletakkan dari X train, kemudian X test. Jadi di sini ada 90%, kemudian X test itu ada 10%, begitu juga targetnya 90% dan Y test itu 10%. Itu proses pembagiannya. Oke, selanjutnya kita coba lihat datanya. Sekarang datanya sudah di split. Kita cek X train. Kita eksekusi. Oke, sekarang sudah dibagi datanya. Ya, dan posisinya sudah teracak nanti. Ya, kita cek Y test, Y train. Ini data targetnya. Oke, datanya sudah teracak. Kelas targetnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses klasifikasi penyakit jantung ini. Ya. Jadi kita akan melakukan proses klasifikasi penyakit jantung ini menggunakan model SPM, Super Vector Machine. Jadi salah satu model dari machine learning. Jadi kita menggunakan model SPM. Jadi langsung saja kita klasifikasi. Sebelumnya kita menentukan library SVC-nya dulu from sklearn SPM. Selanjutnya kita buat klasifikasinya. Klasifikasi langsung train, jadi data trainnya, X trainnya, kemudian ada Y train targetnya. Oke, kita lakukan proses pembelajaran ya. Jadi di training terlebih dulu. Jadi data ini di training. Jadi ini ada data utamanya nih. Jadi data utama ini kita bagi dua ya. Kita bagi dua, yaitu 90% sebagai data training dan 10% sebagai data testingnya nanti. Oke. Yang di training itu adalah data trainingnya nanti. Oke. Data training ini tadi yang sudah kita bagi dua tadi. Jadi ada X training, ya. Targetnya adalah Y training. Oke. Kita menggunakan model klasifikasi. Ya. Kemudian kita lakukan proses prediksi. Ya. Dari habis training ini kita prediksi targetnya, ya. Kita prediksi Y klasifikasi predik. Apa yang dipredik berdasarkan data tesnya, X test berarti.
Nah, kita prediksi. Oke. Dari model data yang sudah di training tadi, nanti akan dihasilkan sebuah model. Sekarang kita tes dari model ini, benar nggak hasil prediksinya? Berdasarkan data tes yang sudah kita bagi dua tadi. Ya. Oke, sekarang kita coba cetak prediksinya. Kita eksekusi. Ya, ini adalah hasilnya, itu berupa array. Jadi target itu ya, berdasarkan data testing ini, ya, berdasarkan model yang sudah kita buat tadi, kita prediksi, ya, prediksi untuk menentukan X-test ini, ya, untuk menentukan X-test ini, target itu apa hasilnya, ya, berdasarkan data atau model menggunakan super vector mesin. Jadi ini adalah hasil dari prediksinya. Oke, sekarang kita cek nilai akurasi prediksinya, berapa persen antara prediksi hasil prediksi dengan nilai yang sebenarnya, nilai akurasinya kalau di dalam klasifikasi. Sekarang kita coba untuk melihat nilai akurasi dari model yang dihasilkan ini. Ini adalah model SPM-nya yang kita gunakan. Kemudian kita hasil dari model ini, yaitu berupa klasifikasi ini, model klasifikasi, kita terapkan di data tesnya. Ya, hasilnya ini. Nah, sekarang kita coba cek nilai akurasinya. Kita butuh library akurasi score. Jadi Scalon, kita import akurasi score. Oke. See, it's from Scalon. Oke, Scalon kurang n. Kita tes. Ya, tidak error. Sekarang kita coba print akurasi score dari Y hasil dari prediksinya, ya, dengan bandingkan dengan Y test. Jadi data tes tadi kan, Y testnya kan sudah ada datanya, kita bagi dua tadi. Nah, kita lihat hasil prediksi ini dibandingkan dengan data yang sudah ada sebenarnya dari data tes tadi itu skornya berapa. Oke, dari sini bisa kita lihat berdasarkan data yang ada, nilai akurasinya itu ada sekitar 64%. Jadi hasil prediksi, ya, menggunakan model SPM, super vector mesin, berdasarkan data tes, ya, dan data training yang kita gunakan tadi, itu nilai prediksinya itu adalah 60%. Oke. Ini adalah contoh penerapan model klasifikasi di dalam data science. Jadi di sini kita menerapkan model super vector mesin di dalam algoritma mesin learning. Oke, jadi di sini intinya berdasarkan data penyakit jantung yang sudah ada, jadi data ini kita lakukan proses training, jadi training datanya ini, jadi kita bisa melakukan prediksi untuk data selanjutnya. Oke, demikian kita lanjutkan nanti di praktek berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.